Inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna bu'dahu Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa safar ini, safar kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga para jamaah semuanya selamat sampai tujuan. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentunya dalam kehidupan ini ada yang namanya pertemuan, ada yang namanya perpisahan. Belum lama kita bertemu sama-sama ya di Bandara Jeddah, kemudian sama-sama kita ke Madinah, sama-sama kita di Mekah, dan pada kesempatan kali ini ya, mau tidak mau kita harus berpisah ya. Akan tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di lain kesempatan ya, kita bisa berjumpa kembali di tanah suci ya. Sebelumnya boleh pantun terlebih dahulu nggak? Ya para jamaah, ada pantun terlebih dahulu. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita numpang nyuci, cakep. Kalau ada umur panjang, cakep. Ketemu lagi di tanah suci. Amin. Insya Allah. Ya, para jamaah, tentunya rasa rindu yang nanti ketika kita sampai ke tanah air ya, akan selalu melekat ya pada diri kita. Ingat masa-masa kita selama di tanah suci ya. Ya. Mbah Suparjo gimana Mbah? Jangan lupain saya Mbah ya. Selalu bersama-sama terus ini sama Mbah nih ya. Ngomong ya Pak ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ya, tentunya kita berharap semoga pertemuan kita selama di tanah suci menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita berharap di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali di tanah suci. Kalau tidak di tanah suci, di tanah air ya, di tanah air insya Allah. Kalau tidak di tanah air, kita tidak dipertemukan di dunia ini, kita berharap di surga Allah pertemukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya tentunya kita semua mau masuk surga ya. Iya, kita berharap semoga amal ibadah yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu umratana umratan mabrurah. Semoga Allah jadikan umrah kita umrah yang mabrur, wa sa'yan masykurah, dan usaha yang disyukuri, wa dzanban makfurah, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah para jamaah. Ya tentunya ya dalam perjalanan kita ya, selama saya menemani para jamaah ya, baik di kota Madinah, di kota Mekah, sampai nanti ke kota Jeddah ya. Tentunya dari saya pribadi ya,
banyak-banyak salah ya, dari perkataan, perbuatan ya, sebagaimana layaknya manusia yang merupakan tempat terjadinya kesalahan. Manusia itu tempat salah ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Sebagai setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Ya, kita semua pernah melakukan dosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya dalam menemani para jamaah mungkin ada kata-kata yang salah, ada perbuatan yang tidak menyenangkan ya, ada pelayanan yang kurang memuaskan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga dengan kita saling memaafi satu dengan yang lainnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi saya mewakili Travel Amar Tour ya, yang bertugas selama menemani para jamaah ya, mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada para jamaah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kebaikan para jamaah yang telah mempercayakan ya Travel Amar Tour ini sebagai suatu wadah untuk perjalanan tanggal 28 Juni sampai sekarang ini 6 Juli 2025 Masehi ya. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung kembali dengan Amar Tour ya. Semoga di lain kesempatan ya bisa umrah lagi bersama Amar Tour. Syukur-syukur kita bisa berhaji kembali bersama Amar Tour. Amar Tour perjalanan senang, iya. senang. Siapa kita? Amar Tour. Amar Tour Perjalanan senang, ibadah. senang. Wah, Ibu Warsini yang paling semangat ini kayaknya, Masya Allah. Tiap hari kayak minum extra jus ini. Wah, Masya Allah, minum zam-zam di sini ya. Masya Allah, tabaraka rahman ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya selama kita berada di tanah suci ya, kita semangat dalam menjalankan ibadah ya, yang tadinya mungkin kita jarang ya bangun malam ya, tapi Masya Allah ketika di tanah suci ini ya jam 3 sudah ke masjid, bahkan jam 2, bahkan Ibu Arsini jam berapa? Jam 12 mungkin ya. Iya, jam 12 sudah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, Masya Allah ya. Kita merasakan sendiri bagaimana keimanan kita ini naik di tanah suci. Kita merasakan sendiri perbedaan ya. Ketika kita berada di tanah suci, keimanan kita naik ya. Semangat Masya Allah ya dalam menjalankan ibadah ya. Yang tadinya banyak masalah ya, semuanya Masya Allah terlupakan ketika kita berada di tanah suci ya. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang wajib bagi kita untuk selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya ya, kalau kita mengkufuri ya, kalau kita tidak menjadikan nikmat yang kita rasakan sekarang ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya azab Allah amatlah pedih ya. Maka oleh sebab itu para jamaah, selesai kita dalam menjalankan semua agenda kita selama berada di kata suci ya, sesampainya nanti para jamaah ke tanah air, ingat selalu akan pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, berpesan kepada kita, berwasiat kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ya.
Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi insan yang bertakwa. Ketakwaan kita kepada Allah bukan hanya sebatas di tanah suci. Ketakwaan kita kepada Allah bukan hanya sebatas di Masjidil Haram. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas di Masjid Nabawi. Akan tetapi dimanapun, kapanpun kita berada, maka hendaknya kita selalu jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, apa sih hakikat takwa itu? Hakikat takwa itu sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama tabi'in bernama Talaq bin Habib. Beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Bertakwa kepada Allah artinya adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala darinya. Wa antatruka maksiatallah, engkau meninggalkan maksiat, ya. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Takhafu iqaballah, dan engkau takut akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat takwa itu adalah kita menjalankan ibadah. Ketakwaan kita kepada Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhkan segala macam larangan. Yang ini namanya disebut dengan takwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Abdullah bin Abbas, kalau ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya, panggilan untuk orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah dengan baik-baik, ya. Karena sejatinya panggilan tersebut adalah mengandung suatu kebaikan yang bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Apa sih yang disebut dengan sebenar-benarnya takwa? Ya, yang namanya takwa tersebut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, jadi yang namanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni kita bertakwa kepada Allah tanpa dibatasi dengan tempat, tanpa dibatasi dengan waktu. Kapanpun dan dimanapun kita berada, maka kita dituntut untuk menjadi insan yang bertakwa, dituntut untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, dituntut untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah, karena ibadah ini adalah tujuan hidup kita, ya, bukan sambilan hidup, Bapak Ibu. Ya, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tujuan, ya, bukan sambilan. Apa sih dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ini beribadah kepada. Kita diciptakan oleh Allah dalam rangka agar kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kenapa sih kita beribadah? Jawabannya karena itu adalah tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk senda gurau. Ya. Kita diciptakan oleh Allah bukan hanya semata-mata untuk makan, minum, ya. Bukan untuk semata-mata bersenang-senang, tidak. Tapi ada tujuan yang sangat penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya Allah menciptakan kita dalam rangka agar kita ini menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesankan kepada para jamaah, ingat selalu, ya, kenangan kita selama berada di tanah suci, ya, selama kita berada di Madinah, selama kita berada di Masjidil Haram, ya, kita semangat dalam menjalankan ibadah.
Maka hendaknya semangat ini jangan sampai luntur, ya. Hendaknya kita jaga ketaatan kita kepada Allah, ya, apalagi terutama dalam masalah keyakinan, ya. Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, ya. Ini jangan sampai kita pulang ke tanah air kita masih percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Jangan sampai kita pulang ke tanah air kita masih melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ibadah umrah yang sangat agung ini. Ibadah yang sangat agung ini yaitu ibadah umrah yang telah kita kerjakan adalah dalam rangka agar kita ini bisa merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan apa dalam kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarikalak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, inilah yang disebut dengan makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ibadah umrah yang kita kerjakan itu sia-sia semata, tidak bermanfaat di sisi Allah. Bukan hanya ibadah umrah yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, semuanya terhapus sia-sia di sisi Allah manakala kita melakukan praktek kesyirikan. Apa sih dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in qul uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu dari kalangan para nabi dan rasul. Apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, engkau berbuat syirik kepada Allah, masih menjalankan praktek-praktek kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu semuanya akan batal, akan terhapus, akan sia-sia, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita menjalankan kesyirikan kepada Allah. Ya, jadi saya pesankan kepada jamaah sepulang ke tanah air, ya. Jaga ya akidah kita. Jaga keyakinan kita. Jangan sampai dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Perbuatan-perbuatan syirik apa saja banyak, ya, kalau kita jumpai di tanah air, ya. Dari berupa minta-minta kepada kuburan, ya. Kemudian pergi ke dukun, percaya kepada jimat-jimat, ya. Kemudian masih kita menganggap akan suatu kesialan, ya. Kemudian sedekah laut, istilah sedekah laut, ya, memberikan, Masya Allah, memberikan sesajen kepada jin yang disebut dengan Nyai Roro Kidul, ya, yang tinggalnya di Jogja. Mungkin ini banyak kita jumpai seperti ini. Jangan sampai kita pulang umroh masih ada praktek-praktek kesyirikan seperti ini, ya. Dijaga, ya, keyakinan kita, dijaga akidah kita, jangan sampai dikotori. Kemudian juga jaga para jamaah sholat kita, ya. Jangan sampai, ya, kita pulang ke tanah air, ya, sholat kita bolong-bolong lagi, ya. Jangan sampai bapak-bapak ini, ya, selama mungkin di tanah suci, Masya Allah, semangat untuk ke Masjidil Haram, semangat untuk ke Masjid Nabawi. Sepulang ke tanah air, ya, jangan sampai kendor semangat ini. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, hendaknya pergi ke masjid, ya. Ibu-ibu, ya, dijaga sholatnya, jangan sampai bolong-bolong, ya. Karena sesungguhnya yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat
ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah salatnya, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, apa yang beliau pesankan? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jagalah sholat, jagalah sholat, ya, jagalah sholat. Karena memang, ya bahkan sebagian ulama sendiri, ya, berbeda pendapat tentang apakah orang yang meninggalkan sholat masih Islam atau tidak. Karena di sana ada suatu hadis, ya, di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pembeda antara keislaman dan kekufuran seseorang adalah sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Ya, sebagian ulama seperti Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia dengan sengaja maka dia telah keluar dari Islam. Ya, jadi perlu, ya, kita perhatikan sholat kita. Ya, jangan sampai kita pulang ke tanah air selesai melaksanakan ibadah umroh, sholatnya bolong-bolong. Seperti itu, ya. Jadi perhatikan sholat kita, ya. Kemudian perhatikan, ya, adab kita para jamaah. Hendaknya diperhatikan adab, ya. Sepulang ke tanah air, perhatikan tetangga kita. Perhatikan, ya, keluarga kita. Ya, yang masih ada orang tua, perhatikan orang tuanya, ya. Hendaknya kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang benar-benar sudah melaksanakan ibadah umrah. Ada perubahan, ya, perubahan adab, perilaku, tutur kata kita, ya. Hendaknya kita cerminkan kalau kita ini adalah orang yang pernah menjalankan ibadah umrah, orang yang pernah ke tanah suci dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan adab kita, ya. Jangan sampai kita pulang ke tanah air, ya, adab kita tidak diperhatikan, ya. Ibu-ibu terutama, ya. Ya, saya pesankan, ya, kalau pulang ke tanah air, ya, sebelumnya mungkin ada kebiasaan ngumpul-ngumpul, arisan, ngerumpi, ya, gibahin orang lain. Maka sepulang ke tanah air, hendaknya tinggalkan dosa yang sangat besar tersebut, yaitu gibah. Seperti itu, ya. Jadi perhatikan adab kita, perhatikan tutur kata kita, perhatikan perbuatan kita, ya, jaga adab kita. Tunjukkan kalau kita ini adalah orang yang pernah menjalankan ibadah umroh, ya. Jadi inilah mungkin pesan dari saya, ya. Semoga ini bisa menjadi bekal kepada para jamaah, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita yang pernah kita kerjakan selama berada di tanah suci ini, ya. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini melainkan puja dan puji syukur kita, ya, yang telah Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar ini, ya. Jadi kita bisa ke tanah suci ini adalah merupakan nikmat terbesar yang kita rasakan, yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan, ya, rangkaian ibadah selama di tanah suci. Kita telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita selama di tanah suci, ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi di lain waktu. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah kita akan ke Jeddah terlebih dahulu, kita ke Kornes, kemudian setelah itu kita nanti insya Allah ke villa untuk istirahat, ya, makan malam nanti di villa dengan menu Arab insya Allah, ya, dengan nasi Arab insya Allah yang nanti akan disediakan oleh tim kita yang insya Allah akan menyambut kita nanti di villa nanti insya Allah, ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jamaah yang mau istirahat, ya, yang mau menikmati pemandangan mungkin, ya, lihat kanan kiri, ya, mungkin ini nanti akan menjadi suatu momen yang sangat indah. Kita akan kangen ini, ya, batu-batuan yang kita tidak dapati di negeri kita, ya, pasir-pasir, ya, gunung-gunung batu, ya, yang tidak kita dapati, ya.
Ya para jamaah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.